Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Pratama dengan NIM 201232666. Di sini saya akan membacakan sinopsis tentang studi Islam dalam beragam dimensi dan pendekatan. Tentang penulis ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhaimin MA. Selanjutnya saya akan membacakan biografi beliau, yaitu Bapak Muhaimin lahir di Lumajang 11 Desember 1956, guru besar bidang ilmu pendidikan agama di UIN Malang, serta pembantu rektor 2 di Universitas Islam Negeri UIN Malang. Selain dosen tetap pada UIN Malang, ia juga dosen di beberapa pascasarjana S2 seperti Pascasarjana UIN Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Unikdut Jombang. Aktivitas sehari-harinya selain mengajar juga menulis di beberapa surat kabar, majalah, dan surat lainnya, serta jurnal, dan mengisi pelatihan dan seminar baik tingkat regional dan nasional. Itu saja tentang biografi beliau. Selanjutnya tentang buku ini, sesuai dengan judulnya, karya tulis ini akan menganalisis dan membahas secara mendalam tentang Islam dan berbagai aspek serta dimensinya untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Islam yang bersifat menyeluruh dan utuh. Sifat menyeluruh dalam arti meliputi semua aspek dan dimensi baik secara agama, ajaran, sistem, sifat, moral, spiritual, dan sebagainya. Sedangkan sifat utuh dalam arti universal sebagai Al-Quran sebagai sumber dasarnya, As-Sunnah serta sumber opsional, dan Ihtijaj sebagai sumber dinamikanya. Selanjutnya, dasar-dasar pemahaman studi Islam. Pada bab pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam atau di barat dikenal sebagai istilah tentang Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Unsur mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataan bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasi. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan dengan benar. Selanjutnya, kenyataan sejarah menunjukkan, terutama setelah masa ke masa, Islam dan umat Islam sudah memasuki masa kemundurannya, bahwa pendekatan studi keislaman yang mendominasi kalangan umat Islam cenderung bersifat subjektif, apologi, dan doktrin, serta menutup diri terhadap pendekatan yang dilakukan orang luar yang bersifat objektif dan
rasional dengan pendekatan sumber subjektif, apologi, dan doktrin tersebut. Ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada zaman telah berkembang menjadi ajaran-ajaran yang baku dan kaku, serta kembangan zaman bahkan kehidupan keagamaan serta budaya umat Islam terkesan mendadak membeku dan ketinggalan zaman. Dengan adanya kontak budaya modern dengan budaya Islam mendorong pada umat tersebut untuk bersikap objektif dan terbuka terhadap pandangan luar yang pada gilirannya pendekatan ilmiah yang bersifat rasional dan objektif maupun dunia Islam. Yang selanjutnya, urgensi studi Islam. Pada saat ini umat Islam sedang menghadapi tantangan dan kehidupan dunia dan budaya modern. Studi Islam menjadi sangat urgent. Studi Islam dituntut untuk membuka dirinya terhadap masukan digunakannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasional, dan secara berharap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif, doktrin, beradaptasi dengan dunia modern, serta mampu menjawab tantangan kehidupan dan budaya modern. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis, yakni saat ini umat Islam masih berada dalam posisi pinggir, marginal, dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus biasa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cenderung opsional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Umat Islam jangan sampai terjebak dalam romantisme, dalam arti menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu sebagai terwujud dalam sejarah Islam. Sementara umat Islam saat ini masih silau dalam menghadapi masa depannya. Pemikiran itu tidaklah salah, tapi suatu kemunduran karena penyimpangan akal dan fungsi sebenarnya, dan akan lebih baik kalau dibarengi dengan berbagai usaha serius dan penuh keyakinan untuk mendapatkan kewujudan dan realitas kehidupan yang serba maju dan canggih ini. Melalui pendekatan bersifat rasional dan objektif, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalur keluar dan kondisi problematis tersebut. Studi Islam diharapkan dapat mengarahkan kepada dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran agama Islam yang merupakan warisan doktrin turun-menurun dan dianggapnya sudah mampu dan sudah menjadi tanggung jawab serta tuntutan zaman dan dunia modern. Yang kedua, umat manusia peradaban berada dalam suasana problematis, yakni pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal sebagai era globalisasi. Pada era ini ditandai sebagai semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi, ditandainya semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi dengan budaya umat manusia. Dunia tampak sebagai suatu
aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma serta pedoman dan pandangan hidup yang universal dan diakui dan diterima oleh semua bangsa. Hal ini diperlukan demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai di antara mereka dan terjadi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara mereka guna mewujudkan kemakmuran dan secara kesejahteraan hidup dalam kehidupan umat manusia di dunia. Masalahnya adalah dari mana sumber nilai dan moral serta pedoman hidup universal tersebut diperoleh. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaan memang telah berhasil menemukan filsafat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, buku ini terdiri dari 12 bab. Yang pertama, bab 1, dasar-dasar pemahaman studi Islam. Yang kedua, studi agama. Yang ketiga, Islam, penanaman dan karakter ajarannya. Yang keempat, studi Quran. Yang kelima, studi hadis. Yang keenam, ihtijaj dan dinamika pemikiran Islam. Yang ketujuh, studi sejarah Islam. Yang kedelapan, studi akidah dan akhlak. Yang kesembilan, studi tentang ibadah dan syariah. Yang ke-10, studi filsafat dan Islam. Yang ke-11, studi kebudayaan dalam Islam. Yang ke-12, studi persaudaraan ukhuwah dalam Islam.